Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Namaku Agus, pemuda berambut panjang sebahu dengan tinggi badan 174 cm. Aku bekerja di salah satu kantor ibu kota. Kantorku adalah bangunan lama yang sudah disesuaikan dengan kemajuan zaman, seperti dipasangi lift, wifi, dan segala peralatan perkantoran lainnya. Semenjak merantau sekitar 4 tahun lalu, beberapa pengalaman yang tidak masuk di logika telah kualami. Dan dari sinilah rangkaian kisahku dimulai. Kantorku mulai menerapkan pola kerja shifting sejak beberapa tahun yang lalu. Ada shift pagi dan ada pula shift malam. Para laki-laki bujangan yang belum memiliki tanggungan dan banyak waktu luang, termasuk aku di waktu itu, memilih shift malam untuk mendapatkan tambahan uang. Selain itu, shift malam juga berguna agar para karyawan yang suka pulang kampung di hari Jumat malam bisa sedikit lebih lama di kampung, sehingga shift malam di hari Senin cukup difavoritkan. Kebanyakan para karyawan yang mengambil shift malam akan bertolak dari kampung halamannya pada Senin pagi atau Senin siang. Sesampainya di kos atau kontrakan, tinggal bersih-bersih badan. Setelah itu bisa mulai jaga malam. Waktu itu, aku mendapatkan tugas shift malam di hari Kamis. Seperti biasa, aku masuk pagi di hari Kamis. Kemudian pada sore harinya, aku pulang sebentar ke kos untuk mandi, ibadah, dan makan. Kemudian setelah Isya, aku menuju kantor kembali untuk memulai kerja. Paginya setelah shift malam, aku bisa beristirahat full di hari Jumat. Aku beristirahat selama 2 jam hingga masuk waktu Jumatan. Kemudian setelah Jumatan dan makan siang, aku bisa sedikit bersantai, sehingga akhir pekanku bisa dimulai lebih awal dan sedikit lebih panjang dibanding kebanyakan teman-temanku yang lain. Aku sudah sampai kantor pukul 7:04. Setelah menaruh motor di parkiran depan kantor dan menyapa security yang berjaga di depan, aku langsung menuju ruangan. Aku teguk air mineral sambil mataku terpejam, berharap semoga malam ini berjalan lancar tanpa halangan. Sejenak kemudian aku buka laptop, dan aku pun memulai pekerjaan dengan melakukan scan antivirus terlebih dahulu. Sembari menunggu, aku coba bersantai sebentar. Mendadak aku tersentak ketika samar-samar mendengar suara ketukan di ruangan sebelah, dan juga suara beberapa orang sedang asik mengobrol. Aku beranggapan kalau masih cukup banyak karyawan yang belum pulang. Pikirku, mungkin mereka sedang merencanakan piknik atau jalan-jalan bareng. Aku kesampingkan suara berisik tersebut, lalu mulai terfokus pada beberapa pekerjaan yang baru masuk ke bagianku beberapa hari yang lalu. Mataku menatap tajam ke arah layar. Baris-baris kode program itu kulihat dengan sangat teliti.
Karena jika ada salah ketik satu huruf ataupun salah tanda baca, bisa jadi aplikasi yang kukerjakan malah menghasilkan error. Begitu pula dengan spasi yang kadang-kadang nyangkut ketika dilakukan copy paste dari sumber internet tertentu. Aku bekerja dengan sangat serius, hingga tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 10:30. Kupandang sekeliling, ruangan ini sangat sepi ketika malam. Sebagian besar lampu dimatikan, dan itu membuat suasana ruangan jadi agak menyeramkan. Entah kenapa udara perlahan-lahan mulai sedikit pengap. Padahal ruangan ini memiliki ventilasi udara yang mumpuni, yang luasnya juga cukup besar. Mengingat ada sekitar 55 kubikel tempat bekerja di ruangan ini. Selain itu, ditambah ada ruangan untuk pantry mini dan ruangan khusus untuk rapat. Aku pun mulai menguap dan memutuskan berjalan berkeliling ruangan untuk menyegarkan mata, sekalian meluruskan badan setelah beberapa jam duduk. Sembari berjalan, aku matikan beberapa lampu yang terang di ujung-ujung ruangan. Aku melihat ventilasi kaca yang menghubungkan ruanganku dengan ruangan sebelah. Tampak semua lampu sudah mati. Samar-samar, mulai terdengar lagi suara beberapa orang sedang berbicara serius. Ini tidak masuk akal, pikirku. Aku pun agak merinding. Tidak mungkin ruangan sebelah seramai ini kalau semua lampu sudah dimatikan. Perasaanku menjadi campur aduk ketika samar-samar aku melihat seorang sedang duduk. Dengan posisi kepala telungkup pada meja di ujung ruangan. Posisi duduknya membungkuk ke depan. Kepalanya telungkup pada meja, dan tangannya diposisikan sebagai alas kepalanya tersebut. Rambutnya kusut dan terurai panjang. Tampak sosok itu adalah seorang wanita berpostur tinggi, yang kurang masuk akal untuk duduk dengan posisi tersebut. Seingatku, tidak ada wanita setinggi itu di kantor ini. Mendadak, satu-satunya lampu ruangan yang masih menyala berkedip-kedip. Aku makin merinding dan pikiranku semakin tidak karuan. Ketika aku melangkah mundur, sosok itu pun perlahan mengangkat kepalanya. Sebentuk wajah pusat seputih susu menatapku dengan tajam. Wajah itu dipenuhi sayatan-sayatan yang mengalirkan sedikit darah di pipinya, dengan kedua mata yang nyaris berwarna putih kekuningan. Sementara pupil mata itu berbentuk seperti pupil mata ular yang vertikal atas ke bawah, bukan bulat seperti manusia. Sedangkan rambutnya yang kusut terjuntai hingga nyaris menyentuh lantai. Sosok itu menyeringai, melempar sebuah senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Tampak mulutnya dihiasi gigi-gigi kecil, runcing dan banyak sekali. Dan di baju putihnya yang kusam itu terdapat beberapa bercak darah kemerahan. Seketika aku berteriak kencang sambil berlari menuju pintu keluar ruangan. Dan ketika aku menoleh ke belakang lagi, sosok wanita tinggi itu sudah hilang entah kemana. Lampu pun tidak ada lagi yang berkedip-kedip. Dengan tangan gemetar hebat, aku kembali melangkah menuju ruanganku. Dengan tergesa-gesa membereskan laptop dan peralatan kerja, aku jejalkan semua barang ke dalam tas dan berlari secepat mungkin keluar ruangan sambil terus melafalkan ayat kursi. Aku berlari kencang sampai ke ruang OC atau operator center. Ruangan ini biasanya menjadi tempat berkumpul jika ada jaga malam.
Aku langsung mengambil segelas air di depan ruang tersebut dan menunggunya untuk menenangkan diri. Setelah duduk sejenak di depan ruangan tersebut, aku melangkah masuk ke dalam. Sengaja tidak menceritakan kejadian tadi kepada teman-teman yang sedang berjaga malam supaya tidak timbul keresahan. Meskipun teman-teman tim shift malam ini sedang sibuk di depan komputer masing-masing, namun dengan adanya mereka di ruangan ini membuatku lebih merasa aman. Hingga tidak terasa, jam dinding sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku yang ingin buang air kecil segera beranjak pergi ke toilet lantai 2. Di depan ruang operator center, terdapat sebuah pintu kaca besar yang membatasi antara tangga dengan lorong berisi ruangan gudang dan pantry yang saling berhadapan. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan menggunakan tab kartu khusus, sehingga kalau malam hampir selalu tertutup dan semua lampu lorong dimatikan. Tanpa sengaja, sekilas aku melihat ada beberapa pergerakan dari dalam pintu kaca tersebut. Aku yang penasaran menghentikan langkah lalu mengamati dengan seksama. Jantungku semakin cepat berdetak ketika melihat anak kecil yang berlarian ke sana kemari dengan riang gembira. Di tengah rasa merinding, aku mengusap-usap mata, memastikan bahwa semua yang aku lihat bukanlah halusinasi semata. Aku pun maju beberapa langkah. Ketika sudah sampai di depan pintu, anak-anak itu mendadak berhenti dari bekerjaan. Mereka semua menoleh ke arahku. Kali ini terlihat jelas, muka besar yang pucat, mata merah, dan keempat taring kecil mencuat dari mulut mereka. Wajah anak-anak itu terlihat sangat tua, namun fisik mereka seperti balita. Salah satu menyeringnya lebar, sementara yang lainnya menatapku dengan sangat tajam. Aku langsung berlari kembali masuk ke dalam OC, sambil melafalkan ayat kursi dan memohon kepada Tuhan agar gangguan seperti ini segera berakhir. Alhamdulillah, tidak lama kemudian mereka tidak terlihat lagi. Aku pun segera masuk dan melanjutkan penugasan shift malamku hingga selesai. "Kamu kenapa semalam?" tanya salah seorang seniorku ketika aku berada di parkiran. Tampaknya dia tidak tahu apa yang aku alami, atau mungkin dia juga pernah mengalaminya. Pada akhirnya, aku menceritakan tentang hal mistis yang menggangguku malam tadi. Yang memang selama melakukan shift malam, baru malam ini aku mengalami suatu hal ganjil. Dan dugaanku benar. Ternyata seniorku tersebut pernah mengalami juga satu keganjilan yang mengarah pada hal gaib. Dia menceritakan, jika kejadian aneh itu menimpa beberapa bulan yang lalu, yakni saat sedang mengecek perangkat-perangkat IT di malam hari. Pada waktu itu, dia sedang berkeliling, dan di tempat yang sama, yakni di ruang depan OC. Dia melihat beberapa anak kecil menakutkan yang bermain troli bareng. Sosoknya sama persis dengan apa yang aku ceritakan. Ketika keesokan paginya dia mengecek CCTV, troli itu memang bergerak-gerak maju dan mundur. Namun tidak ada anak kecil satupun di rekaman tersebut. Alhamdulillah, hanya sekali itu saja aku melihatnya. Sang senior mengakhiri kisahnya dan kami pun melaju pulang.
Kejadian aneh kembali aku temui di beberapa shift malam. Berkaca dari kejadian-kejadian yang aku alami, kini aku selalu berusaha untuk berdoa terlebih dahulu pada Tuhan Yang Maha Esa, agar dijauhkan dari gangguan-gangguan gaib. Karena aku benar-benar berniat menjalankan penugasan shift malam tanpa ada niat yang aneh-aneh. Belakangan, aku sudah jarang dinampakkan makhluk-makhluk halus lagi. Dan semoga tidak ada lagi gangguan-gangguan di luar nalar yang menghantuiku di masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah